Oke, sore semuanya. Kita sore ini kedatangan tamu spesial. Ya, ada Ibu Endang, Sri Endang Nurliana. Tepuk tangan untuk Mbak Endang. Oke, Mbak Endang, ini teman lama saya dari tahun 2005 sejak saya join di properti pertama kali. Mungkin Mbak Endang bisa diceritakan sedikit kenapa sih Mbak Endang kok bisa percaya dengan Propnex dan masih ingat dengan saya, Mbak Endang. Silakan. Oke, pertama kali saya di Propnex di Surabaya dulu memang sangat berkesan sekali sama Lucky. Saya lihat orangnya kecil, bahkan saya tanya, kau masih sekolah SD? Saya bercanda begitu gitu. Tapi kecil tapi nekat gitu loh. Saya senang sekali kalau orang itu punya jiwa yang nekat. Dia mau belajar terus tanya, terus WhatsApp terus. Makanya saya bilang kalau orang marketing rajinannya itu berarti pasti maju. Makanya saya feeling mengatakan sejak dulu saya itu percaya banget sama Pak Lucky karena orangnya kecil. Saya pikir dulu kamu masih SD lu, gitu kan. Tapi kok kecil ngomongnya pinter, ngomongnya pede gitu loh. Ngomongnya pede ya, ngomongnya tapi pede banget. Mbak Endang, mungkin sekelas Mbak Endang top sales di Jakarta ya. Kenapa sih kok pilih Propnex? Kok bukan brand-brand lain yang lebih besar dan lebih terkenal dari kita, Mbak Endang? Ya sebenarnya kalau brand-brand lain saya juga udah tahu dari dulu. Cuman kan kita ngikut sesuatu tuh jangan lihat namanya, tapi lihat siapa yang dibalik itu. Behind the scene-nya. Yes. Jadi kalau nama kan semua juga bisa dibilang bagus, tapi kita kan harus percaya siapa yang dibalik itu. Saya kan udah lihat Pak Lucky udah kenal dari dulu, Pak Erik juga udah tahu. Pak Erik juga saya kenal udah lama banget, udah lama banget. Ya, udah brand lama. Terus Pak Alwi juga tahu. Pokoknya Bu Lucy saya juga udah tahu. Makanya sebelum saya mau kan pasti saya udah memikirkan sesuatu efeknya. Oke. Mbak Endang, saya kenal Mbak Endang ini dari 2005 dan mungkin saya tahu Mbak Endang itu dulu sudah sukses. Oke. Nah, mungkin teman-teman semua di sini pengen penasaran ya, gimana caranya seorang perantauan. Saya dengar info katanya Mbak Endang ini kan juga dari perantauan, ya kota kecil di Jawa Timur, ke Jakarta, tidak punya basic properti sama sekali, tapi kok bisa sukses seperti sekarang, Mbak Endang. Wah, ini dengar-dengar asetnya udah hampir 20 nih teman-teman. Oke, silakan. Iya, semua itu pasti perlu proses, nggak ada yang instan. Terus untuk mencapai sekarang ini saya jungkir balik, nggak seindah yang dilihat sekarang. Yang penting saya latar belakang pun juga bukan properti, bukan orang kaya. Latar belakangnya apa, Bu Endang? Latar belakang saya sebenarnya pendidikannya guru. Saya kan guru. Sekolah pendidikan guru. Berarti cocok ngelamar jadi trainer Propnex ini. Kuliah juga di IKIP Malang gitu kan. Terus kenapa saya bisa ke properti? Karena saya lihat properti itu kita nggak perlu modal, tapi penghasilan tanpa batas. Ya, itu yang perlu dipegang. Tidak perlu modal, penghasilan tanpa batas, tergantung kita sendiri. Yang saya lakukan adalah konsistensi sama komitmen dengan apa yang ingin saya capai, Pak Lucky. Karena hidup saya nggak mau menderita terus. Saya udah bosan ya menderita. Udah dari kecil udah menderita, Pak Lucky. Sama dong, Mbak Endang. Udah capek gitu loh. Kita menderita sendiri tuh udah capek, apalagi lihat orang lihat gitu kan. Pasti orang lihat juga lebih senang orang tuh kalau lihat kita sukses. Ya kan, itu paling enggak tidak menjadi beban orang lain, itu sih Pak Lucky. Oke, Mbak Endang, saya juga salut nih gimana caranya Mbak Endang seorang single fighter ya, kalau boleh dibilang, dan juga mungkin saya salutnya teman-teman, Mbak Endang ini adalah single parents. Tapi dari single parents bukan berarti menjadi halangan Mbak Endang untuk bisa sukses. Nah, mungkin share ke teman-teman semua di sini, ada marketing Propnex dan mungkin customer Propnex yang ingin tahu kira-kira gimana sih caranya seorang single parents bisa sukses di bisnis properti dan memiliki customer tuh yang latar belakangnya big boss semua, teman-teman. Mungkin bisa diceritakan sharing tipsnya, Mbak Endang. Sharing tipsnya yang pertama kita memang harus, yaitu tadi saya mau anak saya sukses. Mau anak saya sukses, saya harus memberi contoh. Dan saya punya anak, berarti saya harus tanggung jawab. Single parent bukan berarti itu hambatan bagi saya untuk berhenti berjuang. Saya harus tetap berjuang untuk membuktikan nih bahwa memang seorang ibu itu harus bisa sukses. Bukan hanya bapak yang bisa sukses. Jadi wanita
bukannya tanpa wanita tanpa laki-laki pasti berhasil, enggak lah ya. Tapi saya nggak punya lelaki pun saya buktikan bahwa saya bisa mendidik anak, saya bisa menyekolahkan karena itu tanggung jawab saya. Mau minta ke siapa lagi? Kan sudah saya bilang kalau kita nggak punya duit, orang pun juga tidak peduli sama kita. Jadi kita harus berjuang sendiri. Apapun nggak boleh ngeluh, apapun harus kita jalani, itu Pak Luki. Oke. Mbak Endang selama ini kira-kira untuk share ke teman-teman kan sudah sukses nih ya, dari nol single parents, bisa menyekolahkan anak sampai kuliah, menikahkan anak, punya cucu model begini jauh jadi nenek nih. Oke, mungkin Mbak Endang terakhir untuk teman-teman tahu kira-kira pesan apa sih Mbak Endang untuk teman-teman Propnex dan teman-teman customer lainnya yang mungkin pengen tahu tips dari Mbak Endang, pesan-pesannya kalau di bisnis properti ini kok bisa membuat Mbak Endang itu all out dengan bisnis ini dan cinta luar biasa dengan bisnis ini. Pesan-pesannya apa Mbak Endang? Ya karena gini, di properti seperti saya bilang modal mulut sama maintain orang kita udah. Tapi modal mulut harus bisa dipercaya kan? Oh iya, harus bisa dipercaya, kita juga harus jujur, harus bisa menjaga kepercayaan. Yang ketiga tetap Pak Luki, kita nggak boleh pelit. Ya, itu rahasia suksesnya ya Mbak Endang? Itu nggak boleh pelit. Kita belum kaya tuh justru kita harus jerbasuki mongoboyo, harus berani modal untuk kita dapat duit. Jangan kita mau dapat duit doang, tapi kita nggak bisa modal untuk biar gimana dapat duit, itu juga nggak boleh. Jadi intinya kontraktir aja hitungan, itu nggak boleh juga. Nanti Tuhan akan hitungan sama kita. Oke, setuju. Jadi pesan singkatnya, pesan moralnya dari seorang Mbak Endang yang saya kenal sejak tahun 2005 adalah kita untuk mau jadi sukses itu kita perlu perjuangan, ya benar ya Mbak Endang. Dan selain perjuangan kita juga harus mau memberi sesuatu, ya. Kalau kita mau menerima sesuatu kita harus mau memberi sesuatu. Nah, terakhir Mbak Endang untuk teman-teman, kira-kira bisnis properti ini benar-benar bisnis yang memiliki opportunity besar nggak di dunia di hidupnya Mbak Endang selama ini? Oh banget. Mungkin kalau saya nggak di properti saya tidak akan seperti ini. Bayangin Pak Luki, orang gaji 5 juta aja kalau zaman sekarang. Saya rasa cuma untuk cukup makan, cukup transportasi, nggak bisa berbuat apapun. Kalau kita mau beramal pun juga kita harus punya duit. Kalau kita harus berbuat baik pun kita juga harus punya duit. Makanya kita harus nyari duit dengan yang tepat, tempat yang tepat. Nah itu penting ya. Kita pengen beramal, ya modalnya dari mana? Ya makanya kamu harus memberi kebaikan ke orang lain, kamu juga harus bekerja yang role yang tepat dan bidang yang tepat gitu loh. Tempat yang tepat. Tempat yang tepat itu yang penting. Lah di Propnex saya rasa supportnya sangat luar biasa. Orangnya juga baik. Saya pergi bersama di Bali aja udah ngangenin tuh orang-orang. Ngangenin ya. Sampai Mbak Endang bela-belain teman-teman didatengin dari Jakarta. Pada waktu kemarin tuh Mbak Endang lagi ada di Singapura, ya sedang viewing properti salah satu properti high end di Singapura yaitu Marina Collection di Sentosa Island. Harganya dengar-dengar 10 juta Singapura dolar ya Mbak. 100 lebih. 100 lebih ya, berarti sekitar 10 juta Singapura dolar. Dan setelah viewing dan hampir deal customernya sedang proses follow up, Mbak Endang bela-belain datang ke Surabaya untuk menceritakan histori sukses beliau untuk teman-teman Propnex Surabaya. Oke. Jadi terima kasih Mbak Endang sudah menyempatkan waktu podcast di Propnex Indonesia dan Propnex Surabaya Headquarter. Dan saya juga mengenalkan teman-teman semua bahwa Ibu Endang, Sri Endang Nurliana resmi official per 1 Agustus 2022 menjadi Regional District Director Propnex Indonesia untuk Distrik 1 di wilayah Jakarta. Congratulations untuk Bu Endang dan tim. Dan semoga Propnex Indonesia dan Propnex Jakarta menjadi salah satu market leader di Indonesia, dan khususnya untuk Propnex Jakarta dan tim Kemang ya. Saya menantikan tim Kemang menjadi ratusan orang. Amin. Ya, dan juga saya menantikan bahwa tim Propnex Jakarta nggak hanya 1 atau 2 cabang ya. Amin. Target kita untuk 2025 ke depan ya, 2023 hingga 2025 memiliki kurang lebih sekitar 20 cabang. Setuju ya Mbak Endang? Amin. Bisa nggak? Thank you untuk supportnya. Bisa Mbak Endang? Bisa karena disupport. Oke, thank you semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya maupun Mbak Endang. Dan intinya kita no hard feeling teman-teman, dan tujuan dari podcast ini adalah untuk memberikan sharing sukses dan menginspirasi kita semua. Dan tujuan utamanya dari Propnex Podcast sore hari ini ya adalah menginspirasi kita untuk menjadi seorang marketing properti yang sukses dan tahan banting. Oke, thank you. See you untuk kesempatan selanjutnya. Connect with Propnex.